Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekarang kita akan melakukan live bincang-bincang seputar pembahasan Habib Umar bin Hafid bersama Kakanda Habib Mahdi Al-Maghribi. Ya, mengingat beberapa banyak DM ya, banyak pesan yang datang ke Instagram beliau, ke Instagram Al-Fagir yang menanyakan tentang Al-Habib Umar bin Hafid, maka Al-Fagir berinisiatif untuk membuat IG Live untuk sedikit membahas dan berbincang-bincang mengenai Al-Habib Umar bin Hafid, sembari menunggu connecting dari kakak saya ya. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. كيف حالكم يا حبيبي بخير ya? Alhamdulillah bkhair. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kita lihat ini sekarang ini bagaimana antusias daripada ikhwan, Masya Allah. Terlebih mengingat waktu yang begitu penting, yaitu 10 malam terakhir bulan Ramadan, di mana seperti yang disampaikan, yang seperti disebutkan, bahwasanya bagaimana seorang mukmin menggunakan waktunya dengan baik di 10 malam terakhir. Fadhal ya Habib. Ya, jadi ini berangkat dari banyak DM ya yang masuk ke Instagram Al-Fagir ya, yang bertanya tentang seputar tarim, seputar Habib Umar bin Hafid. Jadi Al-Fagir tergerak kiranya untuk mengadakan live. Jadi Al-Fagir juga mengajak orang yang mungkin Al-Fagir pandang lebih paham mengenai seputar Habib Umar, tentang beliau, adab akhlak beliau. Jadi insya Allah ajang live ini insya Allah menjadi berkah buat kita, karena dengan menyebut nama orang-orang soleh insya Allah turun rahmat ya. Insya Allah. Mungkin kita bisa mulai tanya jawabnya, atau ada sesuatu hal yang akan bincang-bincang disampaikan ya, bincang-bincang ya, bincang-bincang santai ya. Mungkin bisa saya mulai Habib. Saya mulai dulu ya. Jadi mungkin nanti saya mengajukan pertanyaan mewakili daripada teman-teman, pertanyaan yang telah dihimpun mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Habib Umar. Mungkin bisa saya mulai dari video dulu, nanti bisa antum juga menanyakan kepada saya insya Allah. Langsung saja Habib. Ya. Yang pertama, di sini ada pertanyaan, Habib, bisa tidak mendeskripsikan Habib Umar bagaimana? Ya, bagaimana tentang Habib Umar? Saya baru kenal Habib Umar. Jadi bisa antum jelaskan tentang secara global bagaimana Habib Umar. Tafadhal Habib. Ya. Ya. Nanti kalau misalkan kurang-kurang bisa antum tambahkan ya. Jadi insya Allah. Saya akan mendeskripsikan Habib Umar mengenai Habib Umar itu berdasarkan pandangan saya ya. Jadi gimana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Habib Umar ini adalah sosok ulama yang juga merupakan seorang panutan.
bukan hanya panutan dari segi ilmunya aja yang saya lihat, akan tetapi setiap gerak-gerik daripada Habib Umar adalah pelajaran buat kita, adalah ilmu buat kita. Yang saya pandang daripada guru Habib Umar, selain ilmu beliau yang memang sudah kita akui bersama, ada sebuah hal menarik yang terdapat pada diri guru mulia, yang mana setiap gerak-geriknya, setiap apa yang beliau lakukan adalah ilmu buat kita. Saya ingat dulu pas Bang Mahdi bilang, pas ada sebuah jalsah ya, jalsahnya Habib Umar ya, ketika di rumah itu ada tamu kan. Ketika ada tamu, ada Habib Umar kan di depan kan, banyak tamu kan. Saugi di belakang Al-Fagir itu belajar, megang buku, nggak ngelihat ke Habib Umar. Kemudian antum bilang sama Syaugi, ngelihatnya antum sama Habib Umar itu lebih baik daripada ngelihatnya antum sama buku. Ini ngelihat Habib Umar, bagaimana Habib Umar minum teh, bagaimana Habib Umar bergerak, itu adalah ilmu buat antum. Abang Mahdi bilang begitu dulu sama Saugi kan ya, itu sampai sekarang masih terekam, dan itu Saugi buktikan sampai sekarang bahwasanya setiap gerakan beliau itu adalah ilmu. Loh kenapa? Karena yang saya lihat daripada Habib Umar bin Hafid, dari setiap gerakannya, dari setiap gesturnya itu seakan-akan diukur sama beliau. Jadi beliau bukan orang yang banyak gerak kayak gitu, bukan. Beliau adalah orang yang banyak noleh gitu kan, bukan ya Bang Mahdi ya. Ya beliau adalah seorang ulama yang mana setiap gerakan beliau itu diatur. Beliau nggak noleh kecuali sudah ada hajat untuk menoleh. Bahkan beliau nggak akan menyuruh kecuali dengan keadaan terpaksa. Bahkan ketika beliau itu minum teh ya Bang Madi kan tahu sendiri ketika minum teh, ketika beliau minum teh, ketika beliau minum teh itu, ketika beliau minum teh itu minum teh itu kan pelan-pelan, pelan-pelan 1, 2 kayak gitu. Jadi setiap gerakannya beliau itu adalah ilmu. Jadi ada hadis kan ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Nah, baik Islam seseorang itu ninggalin hal-hal yang nggak faedah gitu. Mungkin saya tambahkan sedikit Habib. Itu pun terjadi kepada Habibuna Mundir bin Fuad al-Musawa. Bagaimana dulu ketika Habib Mundir sedang belajar di Darul Mustafa, ketika beliau dalam keadaan mengikuti pelajaran Habib Umar, maka Habib Mundir ini dengan husnudzannya, dengan masyhad yang begitu luar biasa kepada sang guru, ini memandang wajah guru, melupakan beliau akan kitab yang dipegangnya. Sehingga sebagian teman beliau mengatakan, Mundir, kamu lihat kepada kitab, fokus kepada kitab. Maka Habib Mundir mengatakan, ini saya sering dengar dan sampai sekarang saya masih ingat, kata beliau, bagi saya, kata Habib Mundir, bagi saya wajah ini lebih baik daripada 1000 kitab. Allah. Itu masyhad seorang murid kepada gurunya. Namun kita lihat bagaimana manfaat ilmu. Habib Mundir berkat masyhad yang begitu besar, yang begitu dahsyat kepada sang guru, Allah berikan keberkahan dalam ilmu beliau. Iya. Masya Allah, iya benar. Masya Allah. Jadi gitu Pak. Jadi Habib. Nah, ini saya boleh lanjut Habib, pertanyaan kedua. Apa antum ada pertanyaan di sana? Iya, ada tambahan sedikit mungkin. Jadi silakan. Jadi kan kalau orang ganteng itu kan banyak ya. Orang ganteng, orang tampan itu kan banyak. Ini tampan. Tapi kalau misalkan kita ketemu langsung sama orangnya, lihat gerakannya, lihat banyak geraknya, lihat tingkahnya, itu tampannya berkurang, hilang gitu. Tapi kalau ada orang lihat Habib Umar, tahu bagaimana akhlak beliau, adab beliau, ketampanan dan wibawa yang bercampur dengan bagaimana gerak-gerik yang beliau atur dengan sedemikian rupa, itu menjadikan mixnya enak dilihat kayak gitu. Ya enggak? Seperti itu ya. Nah. Jadi ketampanan Habib Umar itu al-jamal yang Allah berikan secara sempurna kepada beliau. Iya, baik itu keseluruhan gitu. Iya benar. Jadinya kan enak dipandang ya. Sahih, nah. Iya. Jadi itu mungkin. Saugit mau tanya ya, ada beberapa juga pertanyaan yang datang. Biar mungkin Habib Mahdi yang jawab ya. Silakan. Jadi ini bukan satu pertanyaan aja ya, banyak pertanyaan ya yang berkaitan dengan hal ini. Jadi teman-teman kita tuh pengen tahu,
katanya ada satu orang bilang, Bib, boleh nggak kita amalkan Khulasah Al-Madad An-Nabawi tanpa ijazah dari Habib Umar? Dan apa lantas gunanya ijazah itu? Iya. Jadi perlu diketahui ya. Jadi mungkin antum bisa jelasin apa itu Khulasah Madad, ya, biar teman-teman semuanya tahu ya. Nah. Jadi secara global Khulasatul Madad adalah kumpulan aurat, wirid-wirid, sada alawiyin, sada alawiyah yang dihimpun oleh guru mulia kita Al-Habib Umar, yaitu ada wirid-wirid yang dibaca sebelum fajar, ada zikir yang dibaca setelah sholat fajar, sebelum zuhur, setelah sholat zuhur, setelah asar, dan seterusnya. Wirid harian yang dibaca Ratibul Haddad juga termasuk di sana, Wiridul Latif, Wirid Sakran, dan lain sebagainya. Bukunya tidak terlalu tebal, kecil, namun padat atau syarat akan faedah, akan makna. Nah, itu namanya Khulasatul Madad An-Nabawi yang disusun. Banyak nanya di mana belinya, di mana dapat itu, teman-teman banyak yang pengen tahu kan. Kalau Khulasatul Madad itu sudah ma'ruf, sudah maklum, itu di banyak toko, banyak tempat, terutama di toko-toko buku ya, buku-buku Islam, toko-toko kitab itu banyak menjual Khulasatul Madad, baik yang versi Arabnya atau versi Arab plus terjemahannya. Bahkan sudah banyak tersebar juga yang versi bahasa Inggris juga ada. Jadi kembali kepada pertanyaan Habib Syawgi mengenai ijazah Khulasatul Madad, apakah harus dengan ijazah Habib Umar? Maka perlu diketahui di sini, dan juga tentu para murid-murid Habib Umar yang notabene mereka juga mengerti akan manhaj Habib Umar. Tentu di sini Habib Umar tidak mengharuskan seseorang yang akan membaca wirid beliau atau Khulasatul Madad itu harus menggunakan izin khusus beliau, tidak. Jadi beliau itu menjadikan apa sumbangsih beliau ya dalam bentuk wirid itu adalah manfaat bagi umat. Allahumma, seandainya ada kesempatan lalu mendapatkan langsung ijazah daripada Habib Umar itu lebih bagus, lebih baik. Ya, jadi adapun apakah wajib seseorang yang akan membaca kumpulan wirid yang bernama Khulasatul Madad harus dengan ijazah khusus Habib Umar? Tidak harus. Ya, sebagaimana kitab-kitab daripada para salaf beliau atau para salaf daripada Sada Alawiyah di Hadramaut dan juga para ulama-ulama yang tersebar di seluruh dunia, mereka tidak mengharuskan kitab mereka itu dibaca dengan menggunakan ijazah khusus, tetapi seandainya ada ijazah secara khusus itu lebih baik. Nah, sekarang saya tambahkan sedikit Habibah. Apakah ijazah itu populer setelah era Nabi Muhammad atau ada sejak zaman Nabi Muhammad? Itu kebetulan Al-Fagir dulu pernah dengar langsung daripada Habib Umar tentang makna ijazah. Jadi kata beliau, ijazah itu juga ada di zaman Nabi Muhammad. Jadi satu amalan yang Nabi berikan khusus kepada sahabat tertentu, itu adalah ijazah terhadap sahabat tersebut. Ya kan? Satu contoh, seperti dalam riwayat Abu Dawud, ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, Ya Mu'adz, inni la uhibbuk. Ya Mu'adz, inni la uhibbuk. Usik ya Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salah taqul, Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Nah, itu adalah ucapan Nabi Muhammad yang terkhususkan saat itu kepada Sayyidina Mu'adz. Kata Nabi Muhammad dalam riwayat Abu Dawud, Wahai Mu'adz, sungguh aku sangat cinta kepada engkau, dan aku memberikan wasiat kepada engkau, janganlah engkau tinggalkan selepas sholat zikir. Apa zikirnya? Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allah, ya, bantulah aku untuk mengingatmu, untuk bersyukur kepadamu, dan untuk mengabdi dengan pengabdian yang baik kepadamu. Nah, ini khusus kepada Sayyidina Mu'adz pada saat itu. Tapi apakah lantas sahabat yang lain tidak boleh? Nah, tidak demikian. Sahabat yang lain juga mengamalkan, dan juga orang-orang setelah beliau mengamalkan, bahkan ini termasuk zikir nabawi.
zikir yang langsung bersumber kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sama dengan khulasoh, sama dengan wiridul latif, sama dengan rutibul haddad yang disusun oleh Imam Haddad, itu tidak harus dengan ijazah beliau, siapapun boleh. Oleh karena itu mereka menyusun wirid-wirid tersebut agar manfaatnya lebih luas. Nah, namun seandainya ada di antara ikhwan yang berkesempatan untuk mendapatkan langsung ijazah tersebut daripada Habib Umar, itu lebih afdol. Sekalian Habib, ini ada yang nanya juga kapan Rotibul Haddad dibaca. Ini banyak juga pertanyaan begini. Mungkin ya, bisa kalau kita kalau kita melihat kepada kebiasaan daripada pembacaan Rotibul Haddad, kalau kita berkiblat kepada asal muasal kita wirid tersebut, yaitu berasal dari kota Tarim Hadramut Yaman, maka biasanya orang-orang Tarim itu membaca Rotibul Haddad itu selepas sholat maghrib. Seandainya mau dibaca dengan Rotibul Atos, maka susunannya dibaca Rotibul Atos lebih dulu, baru kemudian Rotibul Haddad. Sebagaimana di Jadi kalau di Darul Mustafa ya, antum mungkin masih ingat kan kebiasaan di sana itu baca Rotibul Atos ya. Jadi kadang itu di bath ya, di radio Darul Mustafa itu pembacaan Rotibul Atos, kemudian dilanjutkan dengan Rotibul Haddad. Adapun jika ada orang yang tidak berkesempatan membaca setelah maghrib, maka boleh diakhirkan, boleh diqadha lepas isya atau jam berapapun. Dan kalaupun diqadha pada waktu yang lain pun tidak apa-apa. Kemudian kebiasaan daripada pembacaan wiridul latif itu adalah selepas sholat subuh. Ini kalau kita berkiblat kepada tempat daripada asal wirid-wirid tersebut. Nah, Habib Shogi, kalau begitu, kalau dirasa sudah cukup jelas untuk menghemat waktu dan banyaknya pertanyaan, saya lanjut kepada pertanyaan yang ada pada saya, yang saya tujukan kepada antum ya, kepada antum insyaallah. Ini ada pertanyaan Habib. Habib, bagaimana sih kalau beliau makan? Ya, jadi ini berkaitan dengan makan beliau. Mohon maaf karena antum juga beberapa tahun di sana, antum seperti yang antum sampaikan, antum berkecimpung di khidmat yang berkaitan dengan makan beliau, dengan minum beliau. Bisa antum jelaskan di sini Habib, fadhol. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama itu yang saya tahu ya, dan yang saya tahu dan antum juga lebih tahu daripada saya. Jadi Habib Umar sebagaimana yang kita sama-sama tahu ya, Habib Umar itu perhatian sama kesehatan kan, perhatian banget sama yang namanya kesehatan. Sebagaimana yang udah Anda sampaikan di live sebelumnya bersama Laura Ismail ya. Ada suatu sikon ya yang bikin saya itu kagum sama Habib Umar ya. Jadi di Tarim itu kan pas bulan Maulid kan Habib Umar ngadain Maulid ya tiap maghrib ya. Bulan Maulid Habib Umar kan ngadain Maulid tiap maghrib. Kalau Maulid di Tarim ya, biar ikhwan semuanya tahu ya, Maulid di Tarim itu bukan kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan tabligh akbar, Maulidnya ada nasinya, ada ini jajan segala macam. Di Tarim enggak. Di Tarim Maulid itu walaupun Habib Umar yang datang, yang disuguhin apa? Yang disuguhin kan kopi biasa. Ya, kopi biasa, satu cangkir kopi aja. Udah syukur-syukur kalau ada biskuitnya. Ya, kan gitu ya. Itu subhanallah suatu ketika di bulan Maulid itu, ketika saya sama Habib Umar itu pergi ke Maulid, Habib Umar kan di depan. Saya memperhatikan Habib Umar itu. Ketika orang-orang Tarim itu bagiin kopi, ada yang bagiin biskuit, itu subhanallah ketika Habib Umar nerima biskuitnya, biskuit yang diterima Habib Umar sama yang diterima orang-orang sama, gak ada bedanya. Apa yang dilakukan beliau? Mungkin antum juga tahu dan pernah melihat ini. Jadi Habib Umar itu saking perhatiannya sama kesehatan, beliau ambil biskuitnya, terus beliau lihat expirednya. Ya kan, dibuka sama beliau, di balik biskuitnya itu kan ada plastik yang agak itu dibuka untuk ngelihat expirednya, saking perhatiannya sama yang namanya kesehatan ya. Nah, itu yang pertama ya. Ya gimana? Berarti ini juga pelajaran buat kita semua, buat Al-Fagir terutama,
untuk Ya. memperhatikan daripada batas maksimum atau kapan produk tersebut expired ya. Jika Iya. Habib Umar gurumu memperhatikan sampai hal sedetail itu, Iya. jadi paling tidak kita juga memperhatikan sisi ukhrawi juga, duniawi, kesehatan juga kita. ya. Benar. Terus fadhal Habib, Ya, lanjutkan. itu yang pertama. Terus yang kedua itu Habib Umar gini. Habib Umar kan sering ada tamu di rumah ya. Jadi biar ikhwan tahu semuanya yang ada di yang lagi lihat sekarang itu Habib Umar tuh hampir tiap hari di rumahnya itu ada tamu. Ya, hampir tiap hari. Seminggu mungkin 3-4 hari itu ada tamu. Tiap siang hari itu ada tamu kan ya. Rumahnya Habib Umar tuh terbuka buat tamu. Jadinya makan siang di rumahnya Habib Umar. Habib Umar tuh orangnya sakho, karam, dermawan gitu ya. Jadi Habib Umar menjamu orang makan siang. Itu banyak biasanya. Ada satu hal yang saya perhatikan ya, kan saya juga pergi sama Habib Umar ke undangan-undangan. Ketika Habib Umar dijamu di undangan-undangan kan ya, itu beda. Cara makan beliau itu beda ketika sedang menjamu dan sedang dijamu. Kalau beliau itu sedang dijamu, sedang keluar ke undangan akikah, ada undangan khitanan, ada undangan perkawinan, saya perhatikan kalau saya ikut beliau itu, saya perhatikan beliau itu bukan orang yang paling terakhir selesai makan. Kan makan itu pakai sufrah ya, 5 orang makan gitu ya. Habib Umar bukan orang terakhir yang selesai makan. Jadinya termasuk orang yang awal selesai makan. Kenapa? Kan makan di rumahnya orang. Tapi kalau Habib Umar itu sedang menjamu, Habib Umar orang yang paling terakhir selesai makan. Walau apakah baru di rumahnya Habib Umar terus Habib Umar makannya banyak, bukan begitu? Iya, kenapa kok paling terakhir selesai makan? Halo? Iya. Ya, kenapa kok paling Ya, silakan. terakhir? Ya, kenapa kok paling terakhir selesai makan? Itu karena Habib Umar itu menjaga perasaan daripada para tamu undangan yang hadir. Kan banyak tuh di depan Habib Umar pada makan, sampingnya. Kalau Habib Umar selesai duluan kan kasihan, nggak nyaman mereka kalau Habib Umar itu selesai duluan. Jadi Habib Umar itu walaupun selesai duluan itu Habib Umar sampai saking adabnya beliau itu pura-pura ngambil kerupuk, pura-pura makan sayur, makan-makan yang kecil, menjadikan dirinya seolah-olah itu sibuk lagi makan. Padahal udah selesai makannya, padahal udah gak makan nasi lagi. Tapi saking adabnya beliau menjaga hati daripada para tamu, beliau pura-pura makan ini, makan itu, jabar khotir lah istilahnya, biar tamu yang di sebelahnya Habib Umar itu nyaman makannya. Ini ketika menjamu. Ya, ada istilahnya maksal ya di tarim itu ya. Maksal ya. Ya, maksal. Maksal itu kalau udah selesai nih Habib Umar makan, itu masukin maksal, cuci tangan. Buat orang-orang cuci tangan. Jadi Habib Umar nih nggak masukin maksal dulu, ya. Sebelum apa? Sebelum orang-orang pada selesai makan semuanya. Takutnya kalau cuci tangan tuh bisa dijelaskan mungkin. Cuci tangan tuh seperti apa ya? Seperti orang-orang Arab dulu itu, seperti ya Jadi cuci tangan yang jadi ada seperti tiku, ada wadahnya, kemudian ya para habaib nanti mencuci tangan di, ya seperti itu ya. ya Dan itu umum Habib Shogi ya, artinya Habib Umar juga menerapkan dan juga merupakan kebiasaan di Tarim. Jadi kalau ada undangan pun, maka orang-orang yang bertugas untuk memegang marsal tersebut, maka ya mereka tidak akan memasukkan marsal itu kecuali semua habaib, semua tamu sudah selesai sudah makan dulu, makan. baru mereka masukkan ya. Ya. Ya kan begitu ya. Jadi Habib Umar tuh Ya, betul. nggak masukin maksal dulu, kecuali udah para tamunya semua udah nyaman, udah selesai makan, sampai udah selesai makan. Bahkan saya pernah udah selesai semuanya makan. Ya, Bang Mahdi, ada satu orang ini punya seperti, bukan maaf ya, bukan kelainan gitu, bukan apa ya, mungkin ada kekurangan mungkin ya, seperti apa, ada kekurangan lah. Kebetulan nih orang masih muda makan di depannya Habib Umar. Jadi ada kayak sufrah itu di depan Habib Umar panjang, orang-orang pada makan banyak begitu. Di depan Habib Umar nih ada orang agak kelainan sedikit gitu ya. Jadinya makannya berantakan makannya, dan makannya lama. Jadi kita orang ashabul khidmah ini pengen beresin makanan di depan Habib Umar, pengen buru-buru. Kenapa? Udah waktunya sudah, udah mau asar. Dan yang lain habaib udah pada selesai makan semuanya, tapi ini orang belum selesai makan. Datang Al-Fagir, datang mau ngerapiin itu, biar apa? Dengan tujuan biar orang ini paham kalau udah selesai makannya udah telat banget Habib Umar ini mau sholat. Tapi apa yang beliau lakuin? Beliau bilang khullu, biarin makannya. Jangan diringkesin. Mau ngambil nasinya nggak boleh, mau ngambil airnya nggak boleh. Biar tenang makannya. Dia ditungguin sama Habib Umar sampai selesai makan.
Nah, Masya Allah.